Selanjutnya, Tribuners ex-Bupati Bursel Tagop Solisa divonis 6 tahun penjara. Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa divonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Vonis bagi mantan Bupati Buru Selatan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Nanang Sulkarnain Faisal, didampingi Jenny Tulak dan Antonius di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 3 November 2022 sore. Tagop dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A dan huruf P Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusan, Majelis Hakim berkesimpulan beberapa uang sebelumnya yang diduga jaksa penuntut umum diterima Tagop tak terbukti. Seperti setoran dari Ivana Kuelju yang ternyata ada yang tak diterima Tagop, penerimaan dari Dinas Kesehatan yang ternyata uang jasa ke Tagop dari beberapa kegiatan, dan ada juga uang yang diterima dari BPKAD Buru Selatan sebesar 3,8 miliar rupiah yang ternyata diberikan ke DPRD Buru Selatan dan bukan untuk Tagop. Atas putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan banding, sementara Tagop minta waktu untuk berpikir-pikir. Putusan Majelis Hakim itu berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, JPU menuntut Tagop Solisa selama 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tagop juga dituntut membayar denda sebesar uang pengganti sebesar 27,5 miliar rupiah. Dengan catatan bila tidak dikembalikan maka harta benda akan disita dan bila tidak mencukupi maka ditambah hukuman penjara selama 5 tahun. Tak hanya itu, JPU mengatakan hukuman terdakwa ditambah dengan pencabutan hak dipilih selama 5 tahun sejak selesai menjalani sidang pidana. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 656 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Henry Rehan Ahmad. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam pemberantasan korupsi terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Untuk SMA dan Antonius. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.